Firman Tuhan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 10. Kita membacanya bergantian, saya akan mulai. Pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Amin. Bapak Ibu, kalau saya bertanya, siapakah kita di sini yang tidak ingin diberkati? Ada? Semua ingin diberkati. Amin. Nah, pasti semua ingin diberkati. Tidak kita, keluarga kita. Tidak keluarga kita, lebih spesifik lagi anak-anak kita. Supaya pernikahannya diberkati Tuhan, supaya cucu-cucuku diberkati kalau sudah punya cucu kan. Supaya anakku di luar kota diberkati, selamat-selamat. Semua ingin diberkati. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, kenyataannya ada banyak orang yang ingin diberkati, namun tidak tahu caranya. Sudah berdoa, sudah rajin ke gereja, sudah berusaha, sudah sungguh-sungguh, tapi kok masih beginilah hidupku Tuhan. Apalah yang kulakukan Bapa? Apalah salahku Tuhan? Kok rasanya enggak diberkati aku Tuhan? Ya, ada kadang jemaat yang seperti itu ketika dalam percakapan. Masih melanda kesusahan ini Tuhan. Masih sulit cari uang. Masih sulit kehidupan. Enggak tahulah lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat sharing begitu, maka kami sebagai rohaniwan akan sedih juga. Aduh, maunya kita menolong gitu ya, tapi apa yang boleh buat? Kita juga terbatas gitu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudara, semua kita ingin diberkati, tetapi bagaimana kita diberkati? Apa yang harus kita lakukan? Pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus memiliki pemahaman yang benar tentunya tentang berkat Tuhan. Oh, mungkin orang berkata hidup yang diberkati itu hidup yang melimpah materi. Uang cukup, harta cukup. Apapun kata pendeta, kalau nggak ada uang, nggak ada harta, pasti mirdong hulala. Sulit kupikir, berat kurasa. Itu benar, tidak salah, tetapi belum sepenuhnya benar. Atau kita berpikir bahwa hidup yang diberkati itu berarti sehat fisik, jasmani, rohani, dan seterusnya. Sehat fisik, nggak ada yang sakit. Dalam topik doa kita berderet nama-nama yang selalu didoakan. Ada yang sudah tahunan sakit, nggak sembuh-sembuh. Saudara-saudara, apakah hidup yang diberkati adalah hidup yang sehat, lalu orang yang sakit itu tidak diberkati? Ada orang berpikir
Oh, hidup diberkati berarti aman-aman saja. Anak-anak sehat semua, pendidikan normal saja, ngerti tanggung jawab dan sebagainya. Apakah itu saja? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, semua hal di atas adalah idaman. Harta melimpah, kalaupun nggak melimpah ruah, cukuplah kan gitu ya. Jabatan karir diberkati, nggak seperti sekarang kerja di perusahaan pun macet-macet kan gitu. Seram kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, semua hal di atas adalah berkenaan dengan hal yang menyenangkan hati kita. Kalau aku sehat, hatiku senang. Kalau kerjaku berhasil, hatiku senang. Kalau nggak ada pergumulan, hatiku senang. Kalau karirku naik, hatiku senang. Itulah yang dijabarkan orang, itulah hidup diberkati. Persoalannya apakah iya Bapak Ibu? Karena pada esensi yang terdalam, sebenarnya hidup yang diberkati bukan hanya hati kita senang, tapi Tuhan senang. Amin. Makanya ada orang bernyanyi menyenangkanmu kan. Itulah lagu, bukan menyenangkan kita, bukan menyenangkan lu, tapi menyenangkanmu. Nyanyikan sama-sama, 1, 2, 3. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu baru kerinduan. Jadi lagu itu baik, tapi rupanya masih setengah. Yuk kita lakukan. Amin. Karena kalau masih sebatas kerinduan, masih sebatas wacana. Menyenangkanmu, hanya itu kerinduanku. Janganlah cuma kerinduan, wujudkanlah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah supaya kita diberkati? Bagaimanakah supaya kita menyenangkan hati Tuhan? Bukan menyenangkan aku, bukan menyenangkan orang lain, bukan menyenangkan mertua, tetapi menyenangkan Tuhan seperti kerinduan kita. Bagaimana kita mengkonkretkannya? Ada banyak saudara-saudara, tetapi berdasarkan kisah ini, paling tidak ada 2 penekanan di dalamnya. Pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus menjalani hidup yang percaya dan taat pada firman Tuhan. Kalau orang mau diberkati, maka syarat pertama secara rohani, kita harus percaya sungguh dan taat pada firman Tuhan. Saudara mau taat, mau diberkati, tapi nggak taat, omong kosong. Saudara pengen diberkati, pengen berhasil, pengen sukses, tetapi nggak mau taat pada firman Tuhan, nggak percaya firman Tuhan. Jangan-jangan keberhasilan kita bukan karena Tuhan. Jangan-jangan sukses kita bukan karena Tuhan. Nggak tahu karena apa. Tapi kalau kita memaknai secara rohani ini karena Tuhan, maka kita harus taat dan percaya pada Tuhan. Ini penting. Karena pada dasarnya Yunus diperintahkan, dan dia adalah seorang nabi Tuhan. Dia nggak diberkati. Kenapa? Karena dia nggak percaya, nggak taat pada Tuhan. Lah nabi loh, benar nabi. Tapi untuk apa nabi kalau nggak percaya? Mari kita baca pasal 1 kitab Yunus. Yuk kita lihat. Yunus dari judulnya udah serem. Yunus mengingkari. Oh di situ nggak ada judulnya. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ini nabi, tetapi tidak taat. Ini nabi, tapi nggak percaya kepada Tuhan.
Gak percaya. Disuruh mempertobatkan kota Niniwe, gak percaya di orang Niniwe akan bertobat. Bahkan setelah bertobat pun dia malah kesal, Bapak Ibu. Dan ciri orang yang gak percaya, mari kita baca pasal 4. Di sana dikatakan, pasal 4, bukan ayat 4. Pasal 4 ayat 1. Ya, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Ini bicara tentang Niniwe yang udah bertobat. Masih dia marah, kesal dia. Nah, menarik saudara-saudara, Yunus. Tahukah kita apa arti kata Yunus? Kalau ada yang tahu arti kata Yunus, dikasih. Sudah ada yang pernah dengar. Gak jadilah. Soalnya sudah dengar di khotbah 1 tadi. Saudara, Yunus artinya merpati. Apa? Merpati. Tahu merpati ya? Merpati itu burung atau binatang yang terkenal setia. Jadi kalau ada di sini seorang pria yang nggak setia, selingkuh, punya simpanan. Kalau di sini ada seorang pacar nggak setia. Kalau di sini ada seorang wanita yang nggak setia pada suami, seorang suami nggak setia pada istri, belajar dari merpati. Merpati tidak pernah selingkuh. Dia setia. Selain itu merpati adalah gambaran binatang yang tulus. Binatang yang menepati janji. Ya, kalau kita lihat dalam perjanjian lama, di sana merpati membawa daun, disuruh Nuh, udah surut nggak air kan? Dia lepaslah dia. Nanti balik lagi ya, dia kembali bawa apa itu, daun. Nah, itu merpati. Selain itu konon katanya merpati dengan ketulusannya, kenapa bisa tulus, kenapa dia baik? Karena merpati ini nggak punya empedu. Katanya, saya belum pernah bedel. Merpati nggak punya empedu sehingga dia nggak pernah mengalami kepahitan. Jadi cobalah saudara, kalau saudara sering mengalami kepahitan, coba buang empedunya. Gitu. Ini usul gila, nggak usah didengar. Tapi Yunus adalah nabi yang berartinya merpati, tetapi dia mengingkari panggilan Tuhan, dia mengingkari kata janjinya kepada Tuhan, sehingga kalau saya ditanya kitab Yunus ini kitab apa? Ini adalah kitab merpati yang ingkar janji. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita biasa ingkar janji, dipanggil Tuhan ya, kita bilang iya, tapi kita ingkari janji. Yunus lah itu. Yunus. Dipanggil jadi guru sekolah minggu, tapi diingkari. Yunus. Disuruh melayani katanya yes, tetapi enggak. Yunus. Kalau saudara digerakkan Roh Kudus, ayo lakukan kebaikan. Saudara ingkari, ini bicara tentang Yunus. Saudara, Yunus bukan hanya tidak diberkati, dia tidak merasa diberkati. Beda ya, orang yang diberkati dengan orang yang merasa diberkati. Beda. Yunus diberkati sebenarnya, dipanggil Tuhan kok. Tapi dia merasa nggak diberkati. Itu dia, pasal 4. Yunus belajar, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih negeriku? Sebab itu maka aku dahulu melarikan diri dari Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih penyayang. Dia marah kalau Allah mengasihi menyayangi orang Niniwe. Ini orang nggak bertobat, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak kau datangkan itu. Dia mau supaya bangsa itu dihukum Tuhan. Puas hatinya. Ini orang Kristen yang aneh kan. Bukan orang Kristen, nabi yang aneh. Sorry. Jadi sekarang ya Tuhan, ayat 3. Cabut ajalah kiranya nyawaku, karena lebih baik mati daripada hidup. Dia duduk di pohon ara.
Dia sudah diberkati tapi dia dipanggil Tuhan, dia nggak mau. Dia nggak percaya pada Tuhan. Dan orang yang nggak percaya pada Tuhan, maka dia pun nggak akan menghargai hidupnya. Dia nggak menghargai hidup orang lain. Dia nggak percaya pada Tuhan. Orang seperti ini layaknya diapain? Sebenarnya bukan Niniwe yang harus dihancurkan Tuhan. Tetapi seorang Nabi Yunus ini yang harus dihancurkan Tuhan. Buktinya apa? Dia lari ke Tarsis. Di tengah laut terjadi badai. Tuhan marah. Jadi bisa jadi badai hidup kita. Bisa jadi Tuhan marah loh. Bisa juga enggak. Enggak selalu badai itu akibat Tuhan marah. Tapi seringkali Tuhan marah, Tuhan izinkan badai hidup menghantam hidup kita. Bisa jadi, tapi enggak selalu. Nah, Yunus dikejar oleh Tuhan. Dia lari tapi dikejar Tuhan. Didatangkan badai. Akhirnya orang dalam perahu bilang apa? Ada yang berdosa di antara kita ini. Siapa ini yang berkhianat nih? Akhirnya dia bilang, akulah yang berdosa itu. Oke. Kalau gitu dilemparkanlah ke laut. Dilemparkanlah Yunus ke laut. Lalu dimakan ikan. 3 hari 3 malam dia diproses di perut ikan, saudara-saudara. 3 hari 3 malam dia harus kedinginan. Saya nggak tahu dalam perut ikan dingin atau panas. Tapi saya yakin dalam perut ikan dia berhadapan dengan aroma bau. Dia harus berhadapan dengan asam lambungnya ikan yang siap melumer tubuhnya. Menghancurkan hidupnya menjadi makanan yang dicerna di dalam perut ikan. Lalu 3 hari 3 malam dia bertobat. Lalu dia menyesal. Setelah dia menyesal, ikan muntahkan dia. Lalu dia beri kesempatan hidup. Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan. Jangan tunggu hukum. Jangan tunggu Tuhan marah kan. Amin. Percaya aja. Yunus nggak percaya masalahnya. Walaupun dia nabi. Jadi status kita nggak jaminan. Apakah saya lebih percaya dari Bapak Ibu? Kadang belum tentu. Apakah majelis lebih percaya daripada Bapak Ibu? Oh, jangan berpikir begitu. Siapapun kita layak untuk percaya kepada Tuhan. Supaya hidup kita diberkati. Dan Yunus hidupnya diberkati. Dan dia juga siap memberkati. Ini level kekristenan yang meningkat. Ada orang Kristen hidupnya diberkati. Tapi kalau mau lebih lagi, jadilah orang Kristen yang memberkati. Amin. Tetapi bagaimana sampai ke level itu? Percaya aja enggak. Dengar khotbah tiap minggu. Dengar firman sering. Tapi hidup kelakuan enggak berubah. Kenapa? Karena enggak percaya. Firman enggak bertumbuh dalam hatinya. Firman masuk ke telinga. Tapi diambil ketenbat, dikeluarin lagi gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen demikian dan itu jangan kita ikuti. Bapak Ibu Saudara, percaya saja. Percaya. Enggak sulit kok percaya. Jangan melihat masalah. Percaya saja. Taat saja. Bapak Ibu Saudara, saya baru dari Makassar. Hari Jumat saya tiba kembali. Sebenarnya belum mau balik, tapi karena ada diskusi hangat kami di dalam majelis. Enggak apa-apa lah balik gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya balik. Makassar sudah kami tinggalkan kurang lebih 4 tahun yang lalu. Tetapi selama 4 tahun itu ternyata sudah banyak perkembangan. Ya, saya coba jalan kaki. Saya hampir tersesat. Untunglah saya baca tanda. Oh, ini. Saya ikuti tanda. Saya ikuti arah. Lalu saya kembali lagi ke kampus. Tempat tinggal saya di sana. Makassar cukup pesat perkembangannya. Dan Makassar adalah pintu gerbang ke Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Ini kota paling besar menuju Indonesia Timur. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, cepat perkembangan. Bandaranya juga sudah berubah. Ada jalan untuk masuk ke dalam lebih jauh lagi gitu ya. Nah, demikian juga ketika saya pulang dari Makassar ke Palembang ini, saya naik 2 maskapai yang berbeda untuk menghindari jam transit yang sangat jauh. Karena perginya saya jam transitnya kena 8 jam. Jadi berangkat hari Minggu sore, jam 1 jam dari sini saya harus menunggu 8 jam. Baru jam 5 atau jam 4 saya baru berangkat ke Makassar lagi. Untung saya punya teman di Tangerang, jadi saya dijemput.
Lalu saya dibawa makan mie Aceh di Tangerang gitu ya. Kalau enggak, bingung juga di bandara 8 jam ngapain. Bingung juga saya. Dan kalaupun saya makan di bandara, harganya pasti tidak murah. Lalu Bapak Ibu pulangnya saya mempersempit sampai 2 maskapai. Akibatnya saya turun di bandara Terminal 1, tetapi pesawat ke Palembang Terminal 3. Itu terminal baru di Jakarta. Luas sekali. Saya sudah lama nggak ke Jakarta, sudah 4 tahun. Hampir jadi orang dusun saya. Luas sekali Terminal 3 itu. Jadi saya tanya kepada petugas, saya mau ke Terminal 3 Pak. Oh iya, naik apa Pak? Saya mau berjalan. Apa? Gak bisa Pak. Rupanya Terminal 3 itu jauh dan di atas. Wow. Jadi saya harus naik taksi Bapak Ibu. Benar gak bisa. Naik taksi harus keluar 300.000. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tapi saya ikuti arah. Seandainya saya berpikir, Bapak harus naik taksi. Akal-akalanmu aja. Aku jalan aja lah. Kan sering kayak gitu Bapak Ibu ya. Ternyata udah main mata dengan supir taksi gitu ya. Saya kadang mau nuruti kata hati saya, jalan aja kenapa? Opungku dulu biasanya jalan kemana-mana gitu kan. Tapi setelah saya naik taksi, manalah mungkin saya bisa jalan gitu ya. Apalagi waktunya cuma 2 jam, nggak akan kelar gitu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, intinya adalah saya mengikuti. Entah saya ditipu dengan ongkos 300 atau tidak, yang penting saya tidak hangus tiketnya. Nah Ibu Bapak saudara-saudara, prinsipnya saya mengikuti arah. Ada rambu-rambu kehidupan, mari kita ikuti. Ada petunjuk-petunjuk dalam kehidupan, mari kita percayai. Banyaknya persoalannya adalah kita mau bahagia, tapi kita nggak percaya rambu-rambu. Kita mau bahagia, tapi kita nggak mau percaya firman Tuhan. Tuhan bilang ini, kita nggak percaya. Tuhan bilang itu, kita nggak percaya. Lalu ketika kita mentok, kita mengalami masalah, kita nangis, kita bilang Tuhan itu kejam. Tuhan itu nggak adil. Aku nggak bahagia. Bapak Ibu saudara, mulai hari ini, mari kita belajar terus percaya, amin. Yang kedua Bapak Ibu saudara, supaya kita diberkati, mau nggak mau kita harus mengalami apa yang disebut dengan pertobatan. Yunus saja seorang nabi perlu bertobat. Maka sewaktu mempersiapkan firman Tuhan ini, firman Tuhan bicara sama saya, lu juga kalau mau diberkati bertobat. Mungkin saya berkata, apa dosaku Tuhan? Oh banyak Bapak Ibu. Coba kita hitung-hitung dosa kita, pasti banyak. Kadang kita nggak ingat aja, atau pura-pura nggak ingat. Ayo, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hanya orang yang mengaku dosa yang akan disenangi oleh Tuhan. Maka orang Niniwe pun harus bertobat. Niniwe bertobat. Ini unik. Niniwe kota besar. Berdasarkan pikiran manusia, berdasarkan pikiran Yunus, Niniwe nggak mungkin bertobat karena mereka bukan umat Tuhan. Kalau sekarang Niniwe itu posisinya di Irak. Kalau dulu kan ini peta dunia kan berubah-ubah. Nah, tetapi ternyata setelah firman Tuhan disampaikan, orang Niniwe bertobat. Yunus bilang bertobatlah. Kalau engkau enggak bertobat, 40 hari lagi Tuhan akan menunggang balikkan kota ini. Bertobatlah. Dia menyerukan bertobat, orang bertobat, tapi dia enggak bertobat. Ini penyakit orang Kristen, ini penyakit pengkhotbah, ini penyakit majelis, ini penyakit pendeta, ini penyakit orang tua. Jangan merokok kok ya nak, merokok membuat sakit, tapi kita merokok. Jangan lakukan itu ya nak, tapi kita lakukan. Rajin ke gereja kok nak ya, tapi kita nggak rajin ke gereja. Jadi kalau ada begitu Yunus lah itu. Bertobatlah kalian, Tuhan akan menunggang balikkan kota ini. Dia nggak sangka, raja pun turun dari tahta. Dia buka jubahnya, duduk di dalam debu. Dia mengumandangkan perkabungan. Semua harus bertobat menyesal. Kita berpuasa, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Tidak engkau, tidak orang anakmu, ternakmu pun ikut berpuasa. Saking ngerinya perintah raja, saking yakinnya dia betul akan perintah Tuhan. Mereka bertobat, tapi sekali lagi yang nyuruh bertobat enggak bertobat.
Nanti kalau saya melakukan hal beginian, tolong ingatkan Bapak Ibu ya. Pak Pendeta dulu pernah khotbah tentang Yunus. Bapak juga harus bertobat. Maka saya akan bilang makasih dan ingatkan saya. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya melalui pertobatanlah hati Tuhan berpaling. Apa yang sudah Tuhan rancangkan hukuman, kalau di sini bahasanya Tuhan menyesal. Kasihan dia, kan gitu kan? Kita mau pukul anak kita. Kau ya, atau kita sudah dengar, dia bermasalah berkelahi di sekolah, lalu kita pikir, tunggu ya, ku hajar kau. Lalu kita datang ke rumah, pulanglah anak kita, sini kau. Lalu anak kita nangis. Ampun Pak, aku mengaku salah, memang aku silap. Ya udahlah, hukumlah aku Pak, ampun Pak. Gitu kan. Tapi ketika kita melihat dia nangis, menyesal, ya udah, jangan ulangi lagi ya. Begitulah Bapa surgawi kepada kita. Kecuali kita yang memang orang emosional ya, nggak cocok dianalogikan. Ada orang bapak main hantam terus, anak yang disiksa. Anak itu untuk disiksa atau diapai? Atau untuk disakiti? Atau untuk disayangi? Janganlah Bapak Ibu Saudara. Jangan ada dari antara keluarga di sini yang melawan KDRT. Jangan, Tuhan marah. Jangankan Tuhan, kalau Bapak Ibu mukul anak ngelapor polisi, Bapak Ibu kena sekarang kok. Kena pasal. Ya. Apalagi di mata Tuhan. Polisi aja yang penuh dosa menangkap kita. Apalagi kalau anak kita ngelapor ke Tuhan. Jadi tradisi ke KDRT harus dibuang dari kehidupan orang Kristen. Amin. Gak boleh. Kekerasan verbal pun ayo kita singkirkan. Gak baik. Tuhan marah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yuk kita bertobat. Jangan bilang, aku kan udah orang Kristen, aku kan udah sidi, aku udah baptis 2 kali, baptis percik, baptis selam, enggak masalah. Enggak persoalan. Persoalannya kita bertobat enggak. Karena jangan sampai ada kita masuk dalam Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Di dalam kekristenan itu ada istilah lahir baru, ada percaya dengan sungguh-sungguh, ada pengudusan, diproses jadi orang kudus, ada Bapak Ibu. Jangan bilang, aku yang Kristen. Bapak Ibu, come on. Kalau kita mau diberkati dan banyak berkat rohani, banyak berkat tercurah dalam hidup kita enggak ke kanan dan ke kiri, tetap percaya pada Tuhan dan alamilah pertobatan demi pertobatan. Bertobat itu enggak cukup sekali. Bertobat itu harus berkali-kali. Dalam hari ini aku bertobat, pikiranku harus kontrol, jangan dipenuhi pikiran kotor. Hari ini aku bertobat, aku enggak boleh lagi suka menyinggung. Hari ini aku bertobat, aku enggak mau kasar lagi kepada pasangan hidupku. Hari ini aku bertobat, aku enggak mau terlalu cerewet. Hari ini aku bertobat, aku enggak mau hidup boros. Hari ini aku bertobat, aku enggak mau dikuasai oleh gadget. Hari ini aku bertobat, aku mau menolak semua pengaruh-pengaruh yang memperbudak diriku, rokok, narkoba, dan lain sebagainya. Hari ini aku bertobat, Tuhan tolonglah aku. Kalau hidup Kristenan begitu, itulah hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita.